Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Yeni Lisbeth Sihaan SSIT MKes. Saya dosen di Poltekkes Kemenkes Medan, tepatnya di Prodi D3 Kesehatan Gigi. Adapun jenjang pendidikan saya pada perguruan tinggi dimulai dari D3 Kesehatan Gigi, D4 Keperawatan Gigi Pendidik, dan S2 EPID Peminatan Kesehatan Gigi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam penyampaian PDD UKTPT, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Penata Laksanaan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Individu. Mata kuliah Penata Laksanaan Asuhan Kesehatan Gigi Mulut Individu ini mengadopsi kepada konsep dental hygienis, yang artinya sebagai suatu proses menggunakan pendekatan yang sistematik dalam pelayanan kesehatan gigi. Mata kuliah Penata Laksanaan Asuhan Kesehatan Gigi Mulut Individu ini diajarkan pada semester 5 dengan bobot mata kuliah 2 SKS praktek, yaitu kepada pasien langsung. Sesuai dengan kompetensi sebagai seorang terapis gigi, kesehatan gigi dan mulut. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib pada program studi D3 Kesehatan Gigi di Poltekkes Kemenkes Medan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melaksanakan penata laksanaan pengkajian dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Kedua, mahasiswa mampu melaksanakan penata laksanaan dalam penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan penata laksanaan perencanaan dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Keempat, mahasiswa mampu melaksanakan intervensi ataupun implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu sesuai dengan kompetensi. Yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan penata laksanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut dalam bidang pendokumentasian dan evaluasi. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu pertama, metode delivery, yaitu memberikan perkuliahan melalui penjelasan praktikum sesuai dengan tujuan capaian praktikum berupa PPT dan SOP praktek dalam pelayanan kesehatan gigi. Yang kedua, metode interaction, yaitu interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa berupa tanya jawab di praktek lab, menjalin komunikasi melalui WA group, dan presensi mahasiswa dengan memberikan penugasan laporan praktikum. Yang ketiga yaitu asesmen. Dalam hal ini saya memberikan tugas praktikum, UTS, dan juga UAS. Adapun bobot komponen penilaian berkaitan dengan CPNK, yaitu 10% bobot sikap, 20% bobot tugas, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Pada saat ini saya akan menyampaikan salah satu pertemuan di Laboratorium Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Poltekkes Kemenkes Medan. Adapun pertemuan pembelajaran praktikum yang dilaksanakan adalah pertemuan pertama dan kedua melakukan pengkajian, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, dan penegakan diagnosa kesehatan gigi dan mulut diawali dari pemeriksaan subjektif dan objektif, serta penegakan diagnosa dari hasil pemeriksaan gigi. Pertemuan ketiga dan keempat melakukan perencanaan dan pembuatan POA. Pertemuan kelima dan keenam melakukan tindakan atau intervensi penambahan ART. Pertemuan ketujuh dan ke-8 melakukan tindakan scaling atau pembersihan karang gigi. Pertemuan 9-10 melakukan tindakan visur silen. Pertemuan ke-11 dan 12 melakukan tindakan promotif. Pertemuan ke-13 dan 14 melakukan
tindakan evaluasi kesehatan gigi, serta melakukan pendokumentasian pengumpulan laporan praktikum kepada dosen pembimbing masing-masing. Pada akhir perkuliahan, dosen memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya jawab tentang masalah dan kendala yang dihadapi saat praktikum. Apabila sudah selesai praktikum, mahasiswa wajib membuat laporan dan nantinya akan dikoreksi oleh dosen pembimbing masing-masing. Berikut adalah video pembelajaran praktikum yang saya lakukan di Laboratorium Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut. Baik, sekarang saya akan melakukan bimbingan praktek kepada mahasiswa, yaitu praktek di Pantong. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Amin, puji Tuhan. Baik, untuk hari ini kita penambahan ART sesuai dengan pertemuan KRS kita yang di minggu lalu. Oke, untuk memulai kegiatan kita, agar kegiatan kita ini diridhoi, baiklah kita melakukan doa bersama. Doa sesuai dengan agama percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk memulai kegiatan kita ini supaya kita semangat dalam melakukan praktek, kita melakukan yel-yel, ya, yel-yel di yel-yel konteksnya saya. Oke. Siapa yang mau pimpin? Saya, Bu. Oke, Sonia. Konteks Kemenkes Medan. Unggul, kompetitif, profesional. Oke, ya. Baik, kita mulai praktek kita. Di sini tadi Ibu sudah sebutkan kita praktek hari ini adalah penambalan ART. Ya, penambalan ART itu dilakukan pada kavitas yang belum mempunyai titik hitam. Ya, jadi kariesnya itu masih bisa dibersihkan dengan instrumen saja, yaitu instrumen instrumen dengan menggunakan eskavator, ya, dibersihkan hanya dengan eskavator tanpa treatment pengeboran, ya. Itu kalau untuk penambalan ART. Dan penambalan ART itu bahannya itu adalah Fuji 9, ya, Fuji 9, ada powdernya dan ada liquid, kemudian ada dentin conditioner dan ada Vaseline, ya, Vaseline. Jadi penambalan ART ini dilakukan untuk melakukan pencegahan kariesnya lebih lanjut lagi, ya, dilakukan untuk pencegahan karies lebih lanjut lagi. Oke, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut praktek di ART, ya, untuk mereview kembali praktek kita yang lalu, yaitu penambalan Invisalign dan penambalan apalagi Agenal Flexor, ya. Siapa yang bisa menjelaskan praktek kita yang lalu, minggu lalu, penambalan Agenal? Sonia. Penambalan Agenal Flexor itu adalah penambalan sementara yang digunakan bahannya Agenal dengan Cavitron. Nah, alat-alatnya itu ada alat set diagnostik satu dengan plastis instrumen dengan semen stopper. Kemudian teknik untuk penambalan jenol, Saya, Bu. cerita. Adapun teknik untuk penambahan Agenal Flexor, yang pertama itu bersihkan kavitas menggunakan eskavator, lalu sterilkan kavitas menggunakan kapas basah dan kapas kering, lalu isolasi bagian bukal dan binual guna untuk mencegah masuknya air liur ke dalam kavitas. Lalu masukkan Agenal ke dalam kapas sesuai dengan ukuran kavitas. Lalu tutup tambalan menggunakan Cavitron. Instruksi
penambalan kepada pasien, yaitu yang pertama, jangan makan di daerah yang baru ditambal selama 1 jam. Instruksi yang kedua kepada pasien, setelah 3 hari pasca penambalan, pasien disarankan untuk datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau ke dokter gigi. Oke, ya. Jadi untuk penambalan ART itu dilakukan pada karies yang sudah mencapai pulpa, ya. Karies yang sudah mencapai pulpa tujuannya untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri, kemudian untuk tindakan selanjutnya yaitu capping atau perawatan saluran akar, ya. Tekniknya itu pertama kita bersihkan dulu itu jaringan kariesnya itu, ya. Kita bersihkan jaringan kariesnya sampai bersih, kemudian dibilas. Untuk melakukan penambalan, sebelumnya kita melakukan isolasi daerah kerja atau isolasi daerah gigi yang akan ditambal, ya. Setelah itu kita olesi dengan kapas kecil, celup dengan genol, masukkan ke kavitasnya. Setelah itu ditutup dengan kaviton, ya. Instruksi kepada pasien, nanti 3 hari setelah penambalan dilakukan pemeriksaan kembali untuk membongkar bahan tambalan sementara tadi, ya. Selanjutnya ke puskesmas ataupun ke dokter gigi, gitu ya. Terus kita juga harus memberikan promosi kesehatan gigi kepada pasien. Itu apa promosinya? Dia menjaga kebersihan gigi mulutnya dengan sikat gigi teratur 2 kali sehari pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, ya. Kemudian apa lagi instruksi kepada pasien? Makan makanan yang berserat, ya. Itu yang jangan lupa. Ini kita karena masih kepantau, ya. Jadi sebelum ke pasien, ke individu, kita alangkah baiknya sudah mantap kita dipantau, gitu ya. Nah, untuk praktek yang penambalan visur silen lagi, siapa yang bisa coba? Penambalan visur silen yaitu penambalan yang dilakukan pada ceruk gigi yang sudah dalam. Tujuannya untuk mencegah terjadinya karies khususnya pada anak-anak. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat yaitu alat set diagnostik, persis instrumen, alat spatel, missing slab, paper pad. Dan bahannya yaitu menggunakan bahan GIC Fuji 7. Kalau tekniknya, Saya, Bu, untuk teknik penambalan visur silen, pertama-tama kita lakukan pembersihan kavitas dengan menggunakan ekskavator. Lalu kita sterilkan kavitas dengan menggunakan cotton pad basah dan kering. Setelah itu kita isolasi untuk mengoleskan dentin conditioner. Setelah dentin conditionernya ditunggu selama 10 detik. Lalu kita bilas dengan cotton pad basah dan kering. Setelah itu aduk bahan tambahan menggunakan alat missing slab dan semen spatel dengan 1:1. Lalu setelah dilakukan pengadukan, bahan tambalannya diambil menggunakan proses instrumen untuk diaplikasikan ke kavitas. Oke, baik. Penambalan visur silen ini juga dilakukan pada pit dan visur yang dalam. Itu kan ada gigi yang visurnya dalam tuh, ya. Pit dan visur yang dalam ini dia rentan terkena karies, ya. Biasanya khusus dilakukan kepada anak-anak yang mencegah karies. Itu ya, pit dan visur yang dalam untuk mencegah terjadinya karies. Oke. Untuk penambalan visur silen tekniknya hampir sama nih dengan penambalan ART, ya. Penambalan ART juga bisa sini Ibu praktekkan ya. Jadi penambalan ART ini kita memakai, ya, ini alat set diagnosa, itu kaca mulut, sonde, pinset dan eskavator, ya. Kaca mulut ini gunanya untuk memperluas daerah kerja, kita bisa melihat daerah kerja kita, ya. Ini contohnya gigi pasien, ya, gigi pasien ya, walaupun ini pantom, ini pasien, kita anggap sebagai pasien. Oke.
Nah, kaca mulut dan sonde. Nih, sonde gunanya untuk mengecek kedalaman karies, ya. Karena kita melakukan penambalan ART, berarti kariesnya itu kita masih bisa membersihkan dengan memakai eskavator. Nah, ini ya, ini eskavatornya, ingat ya, eskavator. Kita bersihkan dengan eskavator jaringan kariesnya. Posisi operator itu berada di sebelah kanan pasien, ya. Jadi kita kaca mulut kita pakai di daerah pipi untuk memperluas daerah kerja kita. Kemudian eskavator kita letakkan, ini tangan ditumpu ya, di satu jari ditumpu di satu gigi ya. Kita bersihkan jaringan kariesnya dengan menggunakan eskavator. Jadi eskavator ini ada kiri dan kanan ya. Kita bersihkan dengan eskavator. Setelah bersih jaringan kariesnya itu, kita melakukan apa lagi? Kita melakukan pengeringan dengan cotton pellet yang diolesi air ya. Kita bersihkan dengan cotton pellet yang diolesi dengan air, kemudian kita keringkan ya. Kita keringkan juga dengan cotton pellet ataupun kapas gulungan kecil ya. Ini kita anggap sudah bersih. Membilas ini tidak boleh satu kali ya, sampai kering, sampai bersih benar. Oke. Setelah itu kita olesi dengan dentin conditioner. Ini dentin conditionernya ya. Kita olesi dengan dentin conditioner dengan memakai apa ini? Microbrush. Jadi kita olesi ya di daerah kerjanya ya. Nah, guna dentin conditioner ini untuk apa? Membuka pori-pori gigi. Membuka daripada pori-pori gigi supaya bahan tambahan yang akan kita masukkan nanti itu bisa melekat erat. Oke? Nih, ini dentin conditioner kita tunggu sampai 10 detik. Setelah dentin conditioner kita olesi, kemudian kita bilas dengan kapas basah, kapas yang gulungan kecil ya. Kita bilas lagi dia sampai bersih. Jadi dentin conditioner ini kan membuka pori-pori tadi ya. Jadi dia email gigi aja pun bisa dia buka. Jadi jangan sampai dia terkena di gusi atau di daerah gigi yang lain. Oke. Ini setelah kering kita ini sudah bersih. Kita anggap ini sudah kering ya, sudah steril ya. Ya. Kemudian kita isolasi daerah kerja dengan menggunakan cotton roll. Ini cotton roll. Ya. Oke. Setelah ini kita melakukan apa? Mengadukan bahan tambalan, yaitu 1:1. Ini ya bahan tambalannya. Puji 9 ya, jangan salah. Untuk ART Puji 9. Jadi bahan tambalannya itu kita aduk di atas mixing slab ya. Kita aduk di atas mixing slab. Ini harusnya kita menggunakan meja. Oke. Ini 1:1 ya. 1:1 powder dan liquid ya. Kita aduk dengan menggunakan agatan spatel. Kita bagi 2 dulu, kemudian kita bagi 4 ya.
kita bagi 4, masih dia belum kalis, kita ambil bagian satu persatu. Sampai kekentalannya seperti permen karet atau pasta ya. Oke, sampai seperti ini. Setelah itu kita masukkan bahan tambalannya ke dalam kapitas dengan menggunakan plastik instrumen ya. Cara membawa plastik instrumennya juga seperti ya. Nih, kita masukkan bahan tambalannya ke dalam kapitas tadi. Oke, kita ratakan. Ya, setelah rata kita tunggu sampai 30 detik. 10 sampai 30 detik sampai bahan tambalannya mengering ya. Kemudian setelah kering kita olesi dengan pasir ya, di ibu jari sedikit saja. Oke, kita olesi dengan vaselin di daerah gigi yang ditambal tadi. Kita tunggu sampai 10 detik. 10 detik. Nah, ini kita anggap sudah 10 detik ya. Kita anggaplah sudah 10 detik. Ya, jadi kalau untuk pasien benar-benar harus sesuai dengan SOP ya. Sudah 10 detik, ini kita ratakan. Kemudian kita pakai untuk melihat adanya ketinggian daripada bahan tambalan. Kita menggunakan artikulatif paper ke gigi pasien tadi. Kita suruh pasiennya menggigitkan ya. Kita suruh pasiennya menggigitkan apakah ada bahan tambalan yang berlebih ataupun yang tinggi. Ya. Setelah itu kita bersihkan bahan tambalan yang tinggi tadi. Nah, sudah membersihkan, kita ambil semua cotton roll tadi, kita bersihkan daerah giginya ya. Pasien jangan disuruh kumur-kumur dulu. Oke. Setelah itu instruksi kepada pasien tidak boleh makan atau mengunyah di daerah gigi yang baru ditambal. Gunanya untuk membentuk pengerasan bahan tambalan tadi ya, supaya bahan tambalannya keras. Kemudian instruksi yang utama kepada pasien, kita menginstruksikan supaya pasien melakukan pembersihan giginya secara rutin. Pertama dengan menyikat gigi, 1 pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, periksa gigi ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan selama 9 kali. Kemudian apalagi instruksinya, kita menginstruksikan kepada pasien supaya makan makanan yang berserat ya. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu. Sekarang Ibu mau melihat klien praktek sesuai dengan penjelasan Ibu. Ayo silakan ambil posisi masing-masing. Untuk ARC gitu ya. Cek bersama ada yang minta kan?
20 sampai 30 detik ya. Dan Setelah itu gunakan vaselin ke ibu jari. Ini untuk gunanya menghilangkan bahan tambang. Tunggu setelah 10 detik. Sudah, setelah itu cek. Setelah itu ambil karton karet, bersihkan daerah kerja. dibersihkan dari setelah itu cek bahan tambalan menggunakan alat printing paper. Konsen diinstruksikan untuk menggigit hati printing paper untuk melihat tingginya bahan tambalan. Jika ada, bersihkan menggunakan ekskavator. Setelah itu, pasien diinstruksikan agar tidak menggigit di bagian gigi yang baru ditampal dan rajin memeriksa gigi ke dokter gigi ataupun fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Oke, baik. Sudah ya, ini sudah kita lakukan penambalan HIV, kita sudah melakukan penambalan isosilem, kemudian kita melakukan penambalan sementara ejenal fracture atau ejenal kapitron. Untuk minggu depan kita praktek langsung kepada individu, pada pasien ya. Ini kepada pasien. Hari ini kita selesai kepantau, minggu depan kita praktek ke pasien, benar-benar kepada pasien. Jadi kalau untuk praktek kepada pasien kita harus sesuai dengan SOP ya. Ya, sesuai dengan SOP, dan praktek yang kita lakukan pada pasien itu adalah sesuai dengan kompetensi kita. Ya, kompetensi kita yaitu melakukan promotif, preventif, dan kuratif sederhana. Jadi pasien yang dibawa benar-benar sesuai dengan instruksi yang ibu bilang. Ya, instruksinya itu pasiennya harus mempunyai karies email. Kemudian pasien yang kalian cari juga dia untuk melakukan scaling, berarti pasiennya yang dibawa itu adalah yang memiliki karang gigi. Oke, sekian untuk praktek kita. Kita lanjut minggu depan ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu. Jangan lupa. Terima kasih. Demikian PDD UKT PT saya ucapkan.